Oke, selamat datang kembali teman-teman di dalam tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara melakukan navigation 2D di dalam Godot. Jadi Godot menyediakan teman-teman sebuah node di dalamnya yang bertujuan untuk mencari jalan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, si node ini kemampuannya itu adalah membuat supaya kalau saya klik di sini, saya bisa mencari jalan dari sebuah titik ke titik yang lain begitu. Nah, di video kali ini dan di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan si node tersebut yang namanya adalah navigation 2D. Nah, ini teman-teman saya punya sebuah scene yang lain ya. Di sini saya punya scene tampilannya seperti ini begitu ya. Kita punya sebuah scene satu, saya punya sebuah canvas layer dengan sebuah texture rack di sini, gambar doang ya. Si canvas layer ini saya bikin supaya layernya -1, jadi supaya dia berada di bawah daripada si sprite saya. Jadi sprite saya di sini tujuan dan pemain ini ada di atas daripada si texture rack saya ini. Oke, saya pengen mencari jalan dari pemain saya ini ke tujuan yang saya punya ini, gitu ya. Kita pengen memindahkannya, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan jalurnya? Gimana caranya, teman-teman? Nah, saya akan menambahkan sebuah node baru yang namanya adalah navigation 2D. Si navigation 2D ini adalah sebuah node yang bisa digunakan oleh Godot untuk mencari jalur dari satu buah titik ke titik yang lain. Gitu ya. Di sini dalam kasus ini saya pengen mencari jalur dari si bintang saya ke tujuan saya ini. Nah, kalau kita klik di navigation 2D, kita nggak punya properti aneh-aneh, cuma node 2D, canvas item, sama node doang. Nah, ini gimana cara kita pakai si navigation-nya? Navigation 2D ini bisa mencari jalan kalau misalkan dia diberikan sebuah navigation mesh, gitu ya, navigation polygon. Navigation polygon ini bertujuan untuk memberitahu pada navigation 2D mana yang berupa jalan, mana yang berupa bukan jalan, gitu ya. Nah, di sini kita akan pasang sebuah navigation polygon. Kita punya navigation polygon instance, kita akan klik. Nah, ini adalah navigation polygon kita. Kita akan ganti namanya jadi navpoly. Satu, gitu ya. Kita bisa lihat, sekarang dia punya propertiesnya, itu adalah navpoly doang. Ada enabled dan navpoly. Enabled artinya dia bisa jalan, dia bisa diperhitungkan, begitu ya. Kalau navpoly, ini isinya adalah polygon yang kita mau. Jadi kita akan membuat jalan kita sendiri. Di sini teman-teman, saya akan bikin sebuah navigation polygon yang baru. New navigation polygon. Nah, kalau kita klik navigation polygon, kita akan lihat di sini kita ada tambahan beberapa ekstra pilihan. Ada beberapa ekstra button di sini ya. Button di sini sama kayak kalau teman-teman pernah menggambar shape di dalam Godot yang lain ya, untuk collision shape atau yang lain-lain. Nah, ini ada button buat create point, ada button buat nambah poin atau menggerakkan poin dan menghapus poin, dan di sini juga kita punya button buat erase point. Oke. Jadi kita akan bikin sebuah navigasi polygon, kita akan klik. Kita akan buat sebuah polygon. Nah, kalau saya bikin polygonnya kayak begini, saya bikin kotak ya, itu artinya bagi si navigation 2D, semua jalur yang warnanya hijau ini adalah jalur yang bisa dilewati. Nah, kalau kita pengen ada di dalam kotak ini ada beberapa jalur yang nggak bisa dilewatin, misalkan kayak si kotak-kotak ini gitu ya, kalau kita pengen supaya kotak-kotak ini nggak bisa dilewatin, maka kita akan bikin juga di dalamnya sebuah polygon tambahan. Kita akan bikin. Nah, berarti kalau dia di sini bolong, berarti yang bisa dilalui itu adalah semua kecuali yang ini. Kita bisa tambahkan banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa tambahin aja gimana kita gitu kita tambahin di sini. Jadi semua kotaknya misalkan pengen saya bolongin, kita bisa lakukan hal itu gitu ya. Jadi nanti pembuatan poligon nav poligon ini adalah yang susahnya gitu, yang repotnya itu bikin nav poligonnya. Tapi kalau udah jadi teman-teman nanti kita tinggal pakai gitu. Nah, misalkan kita punya seperti ini dulu aja, kita punya 4 biji, yang 2 ini kita biarkan tidak kena, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen buat codingan, saya akan masuk ke scene 1 saya ini. Di sini saya udah tambahkan sebuah script, scriptnya masih kosong, kita akan tambahkan dulu scriptnya ada apa aja. Kita akan ambil dulu navigation 2D-nya, tujuan dan pemain. Kita punya already var, berarti untuk nav adalah dari navigation 2D. Kita punya already var untuk pemain, adalah dari pemain. Kita punya already var untuk tujuan, ya, adalah dari tujuan. Oke. Nah, sekarang saya pengen teman-teman supaya kalau misalkan saya lakukan klik kanan di manapun di game saya, si tujuan itu akan pindah ke situ. Nah, kita akan bikin seperti itu dulu ya. Jadi kita akan bikin sebuah function, atau kita akan override sebuah function input. Ya. Kita akan cek inputnya. Kalau inputnya ini adalah sebuah mouse button, input mouse event button.
input event mouse button, sorry. Nah, kita akan cek di sini. Kalau misalkan si input titik is mouse button press ke 1, ini artinya klik kiri, teman-teman. Kita akan bilang ini klik kiri. Tapi kalau misalkan kita punya input.is mouse button press kedua, ini artinya klik kanan. Jadi kita punya seperti ini. Kita akan coba dulu aja, ini inputnya bukan event, sorry, kita akan ganti event. Jadi ini event di atas ini. Kita akan coba dulu aja. Nah, kita akan coba, kita punya seperti ini. Kalau kita klik kiri, keluar klik kiri. Kalau kita klik kanan, keluar klik kanan. Oke, sudah cukup. Di sini saya pengen teman-teman kalau saya klik kanan, maka tujuan akan pindah ke posisi mouse saya. Maka di sini saya akan bilang tujuan titik position adalah sama dengan get global mouse position. Nah, ini kalau kita udah bikin get mouse position begini, kita akan coba aja. Berarti kalau saya klik kanan, kita akan pindahkan si tujuannya. Oke, nah sekarang kalau saya klik kiri, teman-teman. Kalau saya klik kiri di sini, saya pengen supaya navigation 2D ini mencari jalan dari pemain ke tujuan. Nah, gimana cara kita lakukan hal itu? Nah, di dalam navigation 2D, kita punya method namanya getSimplePath. GetSimplePath ini adalah sebuah metode yang menerima masukannya dari mana, yaitu dari pemain, titik position, ke mana, yaitu tujuan, titik position, kemudian optimize atau enggak, kita akan bilang optimize true, gitu ya. Optimize itu kalau kita pengen optimize berarti jalurnya akan lebih dioptimisasi, cuman nanti jadinya lebih lambat buat ngitungnya, gitu ya. Nah, di sini kalau kita punya nav getSimplePath seperti ini, kita bisa lihat di dalam dokumentasi, getSimplePath itu mengembalikan sebuah pool vektor 2 array. Berarti sebuah array yang isinya itu adalah vektor 2, jadi banyak titik gitu ya. Jadi si getSimplePath ini akan mencarikan titik-titik jalur dari pemain ke tujuan. Nah, untuk bisa disimpan jalurnya berarti kita perlu sebuah variabel. Kita bikin variabel namanya path, ya jalur. Path ini akan sama dengan nav.getSimplePath. Atau kita kasih jalur aja ya, biar lebih enak ya, jalur. Nah, sekarang kita punya jalurnya, kita mau tampilin dulu jalurnya biar kelihatan ya teman-teman, kita akan tampilkan jalurnya. Kita akan pakai function draw. Function draw. Di sini kita cek dulu kalau jalurnya tidak ada atau isinya kosong, null, kita kasih return. Tapi kalau jalurnya ada, di sini kita akan draw sebuah polyline. Nah, polyline ini teman-teman menerimanya langsung pool vektor 2 array. Nah, kebetulan karena getSimplePath juga ngembalinya pool vektor 2 array, bisa kita langsung masukin jalur. Warnanya misalnya kita kasih warnanya blue, kemudian kita akan kasih dia supaya dia width-nya 3, misalkan gitu. Anti-aliasing-nya kita kasih true. Oke, lalu kita akan pasang juga supaya digambar terus, kita akan pasang juga di dalam proses function kita. Kita akan pasang sebuah perintah namanya update. Update ini akan memastikan si function draw ini menggambar. Kalau teman-teman bingung sama function draw ini, teman-teman bisa lihat video saya tentang custom drawing di Godot ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kalau saya punya game seperti ini, kalau saya klik kanan, kita pindah. Dan kalau saya klik kiri, teman-teman, kita akan lihat, kita akan dapatkan sebuah jalur dari pemain sampai tujuan. Dan jalur ini juga sudah mengikuti apa ya, rintangannya. Jadi dia tidak akan menembus rintangan. Teman-teman bisa lihat ya, kalau saya pindah sini, dia tidak akan menembus kan. Nah, seperti itu ya. Kalau saya pindahin ke sini. Nah, tapi kalau saya pindahin ke sini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa si jalurnya itu akan menembus kotak yang ini. Kenapa kita nembus? Karena navigation polygonnya tidak menganggap ini sebagai rintangan. Jadi tidak ada bolongnya kan di dalam navigation polygon kita. Kalau kita lihat di navigation polygon kita, dia tidak bolong di sini ya. Jadi sehingga ini bisa dilalui seperti itu. Tapi kalau kita pasang di sini, dia tidak bisa dilalui. Gitu ya. Ini jalur yang bisa kita lewati gitu ya. Tapi biar gampangnya teman-teman kita akan pindahkan get simple path-nya ini ke si klik kanannya deh. Biar kita klik kanan langsung kita cari jalurnya ya. Jadi kita langsung pindahin, kemudian kita cari jalur. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kalau kita klik kanan, dia langsung akan mencari jalur. Oke ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita menggerakkan dari si pemain ini dari sini sampai ke tujuan. Gimana caranya kita gerakinnya. Nah, di sini teman-teman kita akan menggerakkan si pemain itu kalau misalkan kita klik kiri kan ya. Berarti kita harus punya sebuah boolean, misalkan boolean moving gitu ya. Variable boleh is moving atau bergerak, is gerak sama dengan false di awal. Kita akan bilang kalau misalkan saya klik kiri, maka is geraknya, ya, is geraknya akan diisi jadi true. Kalau saya klik kanan, misalkan di sini saya akan bikin is geraknya jadi false.
Oke. Nah, kemudian di dalam proses kita akan cek if gas gerak. Kalau misalnya dia lagi bergerak, maka kita lakukan sesuatu. Nah, apa yang kita mau lakukan di sini? Yang kita mau lakukan di sini adalah kalau misalkan teman-teman lihat di dalam jalur ini adalah sebuah array. Jadi kita harus cari titik pertama dari jalur itu apa. Jadi kita akan cari titiknya, titik pertama. Jadi kita akan punya sebuah variabel titik satu, titik tujuan. Titik tujuan ini adalah dapatnya dari si jalur ke nol, gitu ya. Karena dia full vector array, dia bisa diambil ke nolnya, gitu ya. Setelah itu kita akan bergerak dari yang kita punya saat ini. Jadi dari pemain kita akan bergerak dari pemain sampai ke jalur. Nah, gimana caranya? Kita akan tentukan dulu arahnya. Jadi kita akan punya sebuah variabel lagi, arah. Arah ini adalah dari pemain titik position. Kita akan bilang direction to titik tujuan. Jadi function direction to ini akan mengembalikan sebuah vektor 2, sebuah vektor 2 yang menyatakan arah dari pemain ke tujuan, gitu ya. Kalau kita klik, kalau gini ya, return normalized vector pointing from this vector to B, gitu ya. Dan si arah ini udah normalized, teman-teman, jadi tinggal dipakai aja. Kita akan punya sebuah variabel juga buat geraknya speed, gitu ya. Sama dengan 50, gitu ya. Maka di sini ketika udah punya arah, kita tinggal bilang pemain.position, pemain titik position. Kita tambahin sama sebuah vektor 2, atau kita tambahin langsung arah dikali sama speed. Nah, supaya dia langsung gerak, ya kan? Tapi kalau dia udah nyampe ke jalur, kita harus cek kalau dia udah nyampe ke jalur ke nol. Kalau kita udah nyampe ke jalur ke nol, if si pemain titik position titik distance to, jadi kita punya distance to juga, distance to jaraknya dia ke si titik tujuan itu di bawah daripada speed, ya, berarti dia udah nyampe nih, udah nyampe ke sebuah titik tujuannya nih. Maka kita akan bilang si jalur itu harus di-remove ke nol. Jadi kita akan bilang jalurnya akan dihilangin titik pertamanya. Jadi kita akan ganti tujuannya pakai titik yang baru. Jadi nantinya begitu ya. Kalau udah nyampe. Kalau belum nyampe nggak apa-apa, kita jalan aja terus gitu ya. Nah, kita punya seperti itu. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, kita bisa jalanin. Kalau kita klik kanan, kita akan begini. Kalau kita klik kiri. Nah, ini ada error, teman-teman. Invalid get index 0. Ini terjadi karena kalau jalurnya udah habis, dia tetap jalan. Jadi dia kalau jalurnya udah habis, harusnya kita nggak akan jalan gitu. Jadi kita harus cek juga di sini. If jalur titik size lebih besar daripada 0, maka barulah kita tambahkan ini semua. Gini. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalanin, kita akan jalan bergerak seperti itu ya. Nah, nah, supaya dia bisa lebih pas, teman-teman, tadi kan kalau teman-teman lihat ini berhentinya kan nggak tepat ya, nggak tepat banget gitu ya. Nah, kita bisa akalin ini, teman-teman, dengan cara kita kalau udah lebih kecil dari speed gitu ya, itunya, terakhir kalinya kita akan pindahkan si pemain position kita ini menjadi si titik tujuan. Jadi kita akan pindahkan dia ke tujuan, jadi udah pasti kalau dia berhenti, dia akan berhentinya pasti di tengah-tengah daripada si si ininya ya, si tujuan kita ini. Nah, gitu ya. Ini kecepatan ya teman-teman, saya gerakin sedikit ya. Kecepatannya kecepatan, jadi kita akan kurangin aja dikit, misalkan jadi 20. Gitu. Kita akan lihat hasilnya kita punya seperti ini. Nah, ini adalah caranya kita bisa bikin supaya si navigation 2D ini bisa jalan gitu ya teman-teman ya. Oke, nah selain kita bisa menggunakan navigation 2D ini menggunakan navigation poly seperti ini, kita juga sebenarnya bisa menggunakan tile map sebagai navigation poly kita. Jadi kalau kita misalkan menggunakan background-nya bukan menggunakan gambar seperti yang saya punya seperti ini, tapi ternyata menggunakan tile map, kita juga tetap bisa menggunakan navigation 2D ini. Jadi teman-teman kalau misalkan kita pengen menambahkan tile map di sini ya, misalkan saya akan mendisable si navigation polygon kita ini. Teman-teman bisa lihat kalau saya disable dia berubah warna ya. Kita akan buat supaya dia nggak kelihatan juga gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan satu buah node lagi namanya tile map. Ya, seperti yang biasa kita lakukan ya. Kita tile map tambahkan, kita akan tambahkan tile set baru. Di sini saya akan tambahkan tile setnya. Saya pasang tile set yang saya sudah punya ini. Lalu saya akan bikin 3 buah tile saja, atau 2 buah tile saja ya teman-teman. Saya akan bikin 2 buah single tile. Yang kotak ini, lalu yang kotak abu ini ya teman-teman ya.
Oke, nah sekarang kita udah punya dua buah tile, single tile ini. Teman-teman bisa lihat, kita pernah belajar tentang tile map, yaitu mengenai collision. Kita udah belajar mengenai occlusion, collision buat tumbukan, occlusion buat lighting. Sekarang kita lihat kegunaan daripada satu tab lagi yang disebut navigation. Jadi ini sama sebenarnya tipenya teman-teman seperti collision dan occlusion. Ketika kita pilih navigation, kita harus membuat sebuah navigation polygon. Jadi kita akan tambahkan di sini sebuah navigation polygon. Ya, kalau kita klik di sini, nah kita akan buat sebuah navigation polygon sehingga dia punya navigation polygon. Berarti kalau dia punya navigation polygon, si tile yang ini, si kotak yang ini itu akan bisa diperhitungkan oleh navigation 2D. Jadi kalau misalkan sekarang saya buat, ya, kalau misalkan saya buat sebuah peta baru, misalkan buat sebuah peta baru. Nah ini kenapa bisa menghilang begini teman-teman, ini karena saya menggunakan di sini si tile map-nya itu belum saya turunkan ya, dia masih Z index-nya itu masih 0. Jadi sehingga di sini semua dia ada berada di paling atas gitu kan, karena dia ada di paling bawah, jadi di paling atas. Supaya si tile map-nya ini kita bisa buat dia ke bawah, kita akan set nanti Z index-nya. Kita bikin begitu aja teman-teman ya. Kita akan set visibility Z index-nya di sini, kita turunkan ke bawah supaya kita bisa punya, oh ternyata ini si permukaan saya, ini ada si bintang, ini ada si tujuan saya. Oke, nah sekarang kalau saya udah bikin seperti ini teman-teman, saya tinggal jalankan aja, dan ternyata kita akan dapatkan langsung si navigation-nya langsung jalan, tanpa kita perlu kotak-atik apapun lagi, karena setiap kotak yang kita punya ini sudah memiliki navigation polygon yang berasal dari tile map-nya. Sebagai contoh ya, biar kelihatan ya teman-teman, supaya kelihatan lebih lanjut lagi, saya akan tambahkan beberapa tile di sini, saya akan tambahkan begini, supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau saya jalankan, kita bisa lihat si tile map-nya ini akan mengikuti gitu ya, dia akan cari jalan gitu ya, untuk menemukan si goal saya ini. Jadi selain navigation 2D ini, sebenarnya Godot juga menyediakan satu cara lagi untuk melakukan pathfinding di dalam Godot yang sudah built-in, yaitu menggunakan sebuah algoritma yang namanya A-star. Jadi dia punya sebuah kelas di dalam Godot namanya A-star. Ini adalah algoritma buat mencari jalan yang memperhitungkan biaya perjalanannya. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, nggak apa-apa, itu nanti mungkin suatu hari kita akan bahas gitu ya. Si A-star ini lebih banyak digunakan kalau kita punya permainan itu bentuknya kayak apa ya, kayak graf gitu ya teman-teman. Jadi ada satu titik bertemu dengan satu titik lain, bertemu satu titik lain begitu. Nah itu kita pakai yang namanya A-star algorithm. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita telah belajar bagaimana cara menggunakan navigation 2D, baik menggunakan navigation polygon maupun menggunakan tile map. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.